di Anglit Story. Yuk, siang hari panas terik, biar virus pada mati. Aku mau membahas tentang apakah si Rangga itu sosiopat atau bukan. Dan ada beberapa tahapan, ada beberapa bukti yang mungkin ya bisa dipakai untuk menunjukkan kalau ya dia sosiopat atau psikopat. Kita bahas mulai dari AADC atau Ada Apa Dengan Cinta yang pertama aja ya. Kenapa? Karena semua orang pada suka film itu, semua orang ya yang aku kenal sih, tapi ya banyak sih yang bilang suka. Pada zamannya itu film itu telah membuka banyak kisah lama orang-orang, jadi terbangkitkan memori mereka sewaktu SMA setidaknya. Siapa yang nggak pernah punya kenangan pacar-pacaran gitu? Film yang diliris tahun 2002 ini dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo. Ya, film ini memang sudah lama sih beredar, tapi nggak apa-apa ya kalau aku mau buka lagi. Yang pertama adalah kita coba lihat poster ini. Nah, poster yang menjadi trademark Ada Apa Dengan Cinta. Kalau orang ngelihat ini poster pasti langsung, oh ada apa dengan cinta. Bahkan kalau orang yang di dalam itu diganti, orang juga langsung tahu, oh ini ada apa dengan cinta. Si Mira Lesmana, ini produsernya AADC itu mengatakan poster ini sebagai identitas dari AADC, sehingga masyarakat sudah tahu tanpa perlu dijelaskan lagi. Tuh, benar kan? Udah jadi trademark, udah nempel aja di ingatan kita kalau tiap kali ngeliat poster ini nih. Ini cuma sekedar anggapan aja loh. Balik lagi ke topik sebelumnya, karena aku mau membahas Rangga ini sosiopat atau bukan. Kalau yang aku lihat dari sinopsisnya ini, Rangga ini ceritanya tipe cowok yang pendiam, penyendiri, dan misterius ya. Sifat-sifat dasar cowok-cowok cool seperti itu sih. Sedangkan sosiopat itu memiliki sifat seperti tidak peduli dengan norma dan aturan hukum atau etiket atau etika yang berlaku pada norma-norma masyarakat, tidak memiliki teman, tidak menunjukkan rasa penyesalan atau bersalah, sangat mengontrol hubungan, jadi dia mendominasi suatu hubungan, sering menuduh pasangan yang tidak-tidak, dan dia sangat senang dengan kekerasan. Rangga sosiopat, check it out, kepo. Lihat di bagian ini, sementara anak-anak lain pada taat ikut berbaris, walaupun yang barisnya juga berantakan sehingga rapi-rapi amat, tapi mereka semua berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pengumuman siapa pemenang puisi saat itu. Si Rangga tidak mau ikut aturan, dia malah nongkrong di gudang sekolah. Tidak mau ikut aturan seperti yang ada yang tadi aku cerita itu ya. Rangga tidak memiliki teman. Siapa coba teman Rangga? Kecuali Pak Wardiman doang ya. Pak Wardiman penjaga sekolah yang sudah tua. Oke, si Rangga ini memang cowok tampan dan rupawan yang pasti membuat setiap orang itu nggak cewek, dan ya sebagian cowok juga mungkin ya kelepek-kelepek tiap kali memandang wajahnya. Di film ini dijelaskan dia itu memang nggak memiliki teman. Cuma ada beberapa kali orang yang ditegur atau menegur dia ya, seperti si Edi Brokoli itu, Pak Wardiman, dan cuma cinta saja tentunya. Selain itu dia selain itu dia tidak ada interaksi dengan orang lain. Rangga ini kelihatan ya kalau dia tuh sebenarnya bukan pilih-pilih teman ya, tetapi dia memang kesulitan untuk melakukan sosialisasi dengan orang lain. Dia hanya memilih untuk duduk pojok diam di tempat yang orang lain malas ke situ. Cuma Pak Wardiman yang mengajaknya ngobrol ya, mungkin karena dia sering nongkrong di gudang. Pak Wardiman juga sering mengambil barang dari gudang, jadi mereka ketemu terus ada ngobrol-ngobrolnya dikit lah, basa-basi dikit. Pak Wardiman ini sudah berkeluarga atau belum? Pak Wardiman juga itu merasa kesepian. Karena sifat mereka yang sama ini, sama-sama kesepian ini, yang membuat Pak Wardiman dan Rangga itu cocok. Jadi Pak Wardiman ini sosiopat juga? Enggak ya, kayaknya ya. Rangga melempar pulpen ke temannya yang lagi berisik di perpustakaan. Temannya ini mengganggu Rangga sewaktu Rangga sedang asik membaca buku, jadi dilempar
Dia nggak menunjukkan rasa bersalah karena telah menyakiti temannya itu. Ya biarpun kena lempar pulpen itu sakit juga sih, walaupun cuma sedikit kadar sakitnya. Sosiopat itu tidak merasa apa yang dia lakukan itu salah dan bisa menyakiti orang lain. Cuma satu sih yang aku bingung, kok kayaknya si Rangga marah gitu ya pas lagi ngeliat Cinta itu lagi ngobrol sama cowok lain. Itu kenapa ya, kok bisa marah ya? Ini adegan ini nih, Rangga lagi jalan sendirian, dia mau nyebrang jalan terus tidak sengaja matanya ngeliat ke dalam mobil ya, kebetulan di situ ada si Cinta sedang ngobrol sama cowok lain. Lihat pandangannya. Itu sebelumnya kan mereka nggak saling kenal ya. Mereka tuh nggak pernah ngobrol ya, mungkin tahu-tahu nama gitu aja lah. Lagian juga Cinta dulu kan yang menyapa Rangga dengan sopan, ramah, pakai senyum juga. Tapi si Rangga malah merespon dengan kasar. Ya mungkin karena dia udah terlanjur bete dengan kelakuan temennya yang tadi dilempar pulpen. Jadi dia masih merasa marah pas lagi sewaktu si Cinta datang menyapa begitu. Ada nggak sih cowok kalau misalnya kalau disapa baik-baik ramah oleh gadis cantik kayak gitu jawabnya ketus? Kita memang semua tidak tahu apa yang Cinta tulis ke Rangga pada saat ia menulis surat pertama kalinya itu, sampai membuat Rangga itu datang nyamperin Cinta dan ngajak Cinta untuk bicara. Maksudnya apa nih? Dan udah gitu si Rangga malah ngatain Cinta dengan sebutan manja. Masa manja? Oh, dan sebelum itu juga setelah diawali dengan marah, Rangga itu menunjukkan kalau dia yang mengatur hubungannya dengan Cinta. Pacar bukan, status juga masih temen kok, dia berani-beraninya gandeng tangan Cinta. Ditambah si Rangga itu kelihatan banget cemburunya sewaktu Cinta memutuskan untuk pulang demi nonton konser bareng temen-temennya. Di situ tuh Rangga itu kayak ngelontarin kata-kata yang nyakitin hati si Cinta. Kayak gak punya pribadian aja. Ya kan nggak perlu banget dia ngomong kayak gitu. Itu menunjukkan kayak dia tuh posesif sama si Cinta. Lo tuh harusnya sama gue, lo kan lagi jalan sama gue, lo ngapain lo pergi-pergi nonton konser? Udah sini aja sama gue. Coba deh dengerin dialognya, udah nyolot banget si Rangga ini. Kalau gue jadi Cinta udah gue kepet tuh orang. Ya perempuan kayak kamu gak pantas aja jalan tempat kayak gini sendirian. Untung muka lo ganteng, kalau enggak udah Tapi sebenarnya Rangga juga bisa minta maaf kok. Jadi nggak sepenuhnya dia menunjukkan rasa tidak bersalahnya. Dia minta maaf ke Cinta waktu pas di adegan ini. Saya mau minta maaf sama kamu yang di kuitang kemarin. Maaf apaan? Saya ngerasa agak keterlaluan. Untuk selanjutnya itu kelihatan kayak si Rangga itu berusaha untuk menguasai si Cinta. Setelah Rangga minta maaf ke Cinta, Rangga berusaha mencari perhatian Cinta. Kayak ini nih, Rangga minta Cinta untuk menatap matanya. Kalau kamu gak malu, kenapa kamu gak berani lihat mata saya? Nah itu tuh kenapa ya si Rangga itu berusaha menguasai Cinta. Karena dia tuh ngelihat si Cinta tuh lagi asik masuk. Enak-enakan si Rangga datang interupsi terus manggil Cinta. Bisa kita bicara? Cuma si Cinta itu udah tahu kalau si Rangga itu tujuannya cuma buat nyakitin Cinta. Makanya si Cinta bilang tuh Rangga tuh sakit jiwa. Dan lagi Rangga tuh berusaha menguasai Cinta dan dengan GR-nya dia bilang, kangen ya sama saya. Kenapa? Rangga kehilangan ya? Kangen berantem sama saya. Oh, dan Rangga ini stalker. Lihat bagaimana dia memata-matai si Cinta, bagaimana dia stalking si Cinta. Oh yang nggak bener. Lihat ini yang paling dalam. Rangga Ini apa? kembali mengatai Cinta Salah satu di antara dengan kita. mengatakan, Itu pasti lebih punya hati, atau punya otak. Tapi kayak kamu gak punya dua-duanya deh. kalau di dalam relationship salah satu atau ya mungkin dua-duanya sudah ngatain pasangannya seperti itu ya hubungan itu udah nggak beres, itu harus diperbaiki. Atau Rangga memilih dengan menyindir atau melakukan kekerasan daripada berpolitik. Ya kalau misalnya nih dia kan cowok-cowok intelek gitu ya, yang
hanya menyukai karya sastra. Jadi dia seenggaknya kalau pas lagi dia disamperin nih, dia tuh ngomongnya yang enak, yang berpolitik, apalagi kan dia ngelihat posisinya dia sendiri. Nah itu kan cowok-cowok tuh banyak ya, daripada dia berantem sama boy band, mendingan dia berpolitik gimana caranya ya ngomongnya yang enak gitu loh. Ini ditunjukkan lagi nih sewaktu Rangga itu mengejar sekumpulan orang yang melempar bom molotov itu ke rumahnya ya. Kayak gimana ya, kok dia beraninya sendiri, seorang diri itu mau mengejar kelompok orang ini tanpa membawa benda apapun. Kalau misalnya aku ya kayak gitu langsung bawa sapu, sini. Oh ya, yang terakhir ini sih nggak ada hubungannya sih dengan bukti-bukti kalau yang menunjukkan si Rangga ini sosiopat atau bukan. Tetapi kalau misalnya kamu menemukan apapun yang menjadi sanggahan kamu bisa komen di bawah ini. Yaitu nih adegan sewaktu Rangga mencium Cinta, sedangkan di sampingnya itu ada bapaknya. Buat Nicholas Saputra, kamu memang perfect sih meranin si Rangga ya. Kayaknya memang itu pas banget di kamu, sampai sekarang pun image-nya orang ya kamu ya seperti Rangga. Aku juga follow Instagram kamu loh, Nicholas Saputra. Ya mungkin suatu saat nanti kalau misalnya kita ketemu ya kamu akan surprise menemukan aku yang seperti ini. Sayang aja sih aku sudah ada yang punya dan juga udah beranak pinak. Bodoh amat ah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.